Kita ini kan kelemahan kita selama ini yang serius hidup itu serius sekali mengejar-ngejar makna. Padahal katanya kamu, orang yang terlalu serius mengejar makna itu menunjukkan dia sendiri tidak bahagia dan belum punya makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Cahaya untuk Indonesia dan masih edisi jalan-jalan di Jogja. Kali ini ketemu dengan salah satu sosok yang tidak boleh ditinggalkan ketika kita ke Jogja, Pak Fahrudin Faiz, Dr. Fahrudin Faiz. Pak Faiz, apa kabar? Pak Faiz? Baik, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Pak Faiz, kali ini semacam pengen mendapatkan ru'yah, tapi secara filosofis. Nah, ini kan biasanya ru'yah itu lebih bersifat intuitif selama ini. Nah, saya pengen ru'yah yang sifatnya filosofis. Nah, karena ada kata filosofisnya, itu pasti Pak Faiz sudah kalau Yogyakarta. Maksudnya begini, riset-riset yang ada itu menunjukkan 1 dari 10 anak muda itu punya masalah mental dengan berbagai jenisnya. Kondisi ini disebabkan oleh banyak hal. Di antara yang paling besar adalah tentu media sosial. Orang itu bermedia sosial justru makin sepaneng, makin down, makin stres, makin fobia, dan lain sebagainya. Nah, salah satu yang menarik bagi saya itu adalah Stoa, Pak Faiz. Filsafat Stoa sebagai salah satu ru'yah lah, stimulan untuk anak muda. Nah, sebelum ke sana, soal mentalnya dulu nih, Pak Faiz. Anak muda dengan masalah mental seperti itu. Saya komentar sedikit, tapi ini hanya komentar ya, bukan ru'yah yang kayak komentar ya. Yang pertama memang sekarang zamannya memang menuntut banyak hal kita melakukan adaptasi. Jadi situasinya memang cepat sekali berkembang dan berubah. Jadi kalau mental kita tidak siap, itu biasanya mungkin ada agak oleng. Iya, jadi macam-macam. Mungkin karena banjir informasi di kepala kita, terus kita bingung. Mungkin karena melihat antara ideal di kepala dengan kenyataan di dunia nyata atau di dunia maya ini kok tidak nyambung. Kita gelisah terus. Lihat orang gegeran, kita gelisah terus. Lihat orang saling kritik, kita gelisah. Kita mau nyari yang benar yang mana sih ini? Kok ini beda-beda? Rasanya kok baik semua, atau jangan-jangan rasanya kok keliru semua. Itu kan banyak hari ini. Saya sering bilang ke teman-teman, kegelisahan kita itu kadang-kadang tidak karena kita bingung milih mana baik, mana buruk. Dalam hidup ini kita sering berhadapan dengan ini baik semua. Iya. Terus saya harus milih mana? Terjadi kegelisahan. Atau ini kok kelihatannya buruk semua. Saya harus milih mana? Ini tidak cocok. Ini juga tidak cocok. Ini kegelisahan jiwa hari ini. Karena ini semacam menurut saya ini transisi era dari, orang menyebutnya era 4.0, 5.0 atau apapun itu istilahnya secara materinya. Cuma mentalnya kalau tidak siap, ya nanti kita akan ketemu fakta-fakta yang kita belum punya kemampuan untuk meresponnya, atau kita punya tapi masih gamang cara memakainya gimana, atau kita serba bingung. Itu yang membuat anak-anak kita, adik-adik kita hari ini itu terus yang dilakukan biasanya hanya mengalir saja, ikut saja, sehingga nanti begitu ketemu hasil-hasil yang tidak cocok dengan yang mereka harapkan, terus gelisah. Bahkan bisa bahasa anak muda sekarang bisa kena mental. Bisa kena mental. Mentalnya jadi terus rasanya mau apa sih hidup ini, terus bingung mereka. Jadi
nabrak kiri kanan cari makna, cari model. Alhamdulillah kalau dapat figur, dapat model yang sesuai. Kalau tidak nanti masalah lagi. Nanti memperluas wawasan. Alhamdulillah kalau ada yang cocok, kalau tidak down lagi, mental lagi. Atau sudah serius ikut satu tokoh, satu figur, satu aliran, satu cara berpikir, ternyata di belakang terbukti kok tidak cocok, down lagi. Jadi hari ini seperti itu fenomenanya. Bahkan Pak Faiz, saya tuh pernah kaget ada video di TikTok Pak Faiz. Nah ini perlu diinformasikan karena saya yakin Pak Faiz kayaknya nggak punya TikTok. Sekali-sekali ngelirik TikToknya anak-anak itu. Iya. Padahal Pak Faiz banyak viral di TikTok. Nah, pernah ada orang bikin video gini Pak Faiz. Judulnya di depan ketika video itu belum di-roll. Cara mudah dan tidak menyakiti untuk. Dan yang nonton itu jutaan Pak Faiz. Dan orangnya ketika di-roll videonya, ngapain lu di sini gitu? Berarti kamu punya pikiran untuk kalau memang itu bisa ada yang jalur tidak sakit, mudah, tidak haram kalau dalam bahasa Islam. Itu. Nah, tadi Pak Faiz jelasin sebabnya kan Pak Faiz. Nah, tawaran sebelum kita ke Stoa, tawaran-tawaran filosofis itu apa aja menyikapi keadaan seperti ini? Macam-macam. Ini saya tiba-tiba ingat ada filosof tentang absurdnya hidup, namanya Albert Camus. Jadi hidup ini memang absurd. Absurd itu orang itu ingin agar punya makna, agar hidup ini penting, agar dalam hidup ini dia menjadi sesuatu. Tapi dalam kenyataannya tidak sesederhana itu. Jadi hidup ini ternyata kayak Sisyphus. Sisyphus itu seorang dewa yang dihukum dengan cara menaikkan batu ke atas gunung, terus dilepas, turun lagi ke bawah. Dia harus naik lagi. Jadi hidup kita itu seperti Sisyphus ini. Yang tidak jelas tujuannya apa. Melakukan ini tujuannya apa, melakukan itu tujuannya apa. Nah katanya kamu alternatifnya 3. Orang menghadapi situasi absurd ini, seperti yang kita alami hari ini. Yang pertama itu tadi. Itu berarti ya sudah intinya menyerah total. Jadi ini kayak jargonnya sufi tapi tidak sufistik. Sufi itu kan ada istilah mati sak jeroning urip. Jadi mati dalam hidup, tapi bukan itu ternyata maknanya. Di sini katanya kamu orang putus asa sudah selesai. Jadi dia nganggap berarti hidup ini memang tidak ada maknanya, ya sudahlah selesai. Ada yang kedua, bersandar. Jadi bersandar mungkin dengan ideologi tertentu, idola tertentu, tokoh tertentu, mungkin juga wawasan-wawasan keagamaan tertentu dan lain sebagainya. Ini sebenarnya lumayan, masih berani hidup meskipun dengan cari sandaran-sandaran. Tapi belum ideal. Yang ideal itu yang nomor 3. Jadi yang nomor 3 itu dia berani menerima situasi dan menghadapi situasi. Jadi berdikari, berdiri dari giginya sendiri. Dia siap hidup, ya siap mati. Jadi tidak hanya, kan kalau orang itu namanya siap mati saja, tidak siap hidup. Ya, siap hidup. Ya, jadi dia ya kalau memang saatnya mati oke, kalau hidup juga siap menghadapi tantangannya. Dan tidak terlalu gelisah karena kecewa masa lalu tidak sesuai harapannya atau menganggap masa depan gelap, tidak ada tujuannya. Jadi ini Albert Camus. Jadi dari 3 pilihan ini, terus kamu punya kalimat yang populer sekali, hidupku ini absurd, enaknya aku atau ngopi saja. Jadi kalimatnya itu. Akhirnya dia milih, ya sudah, kita terima, kita nikmati hidup saja. Yuk ngopi-ngopi. Kita ini kan kelemahan kita selama ini, yang serius hidup itu serius sekali mengejar-ngejar makna. Padahal katanya kamu, orang yang terlalu serius mengejar makna itu menunjukkan dia sendiri tidak bahagia dan belum punya makna. Dan ini juga menggelisahkan hidup absurd seperti ini. Karena makna itu bisa jutaan kita ketemunya tentang hidup ini. Jadi kita mengejar terus, lupa menikmati. Akhirnya dapat capek saja. Iya, dapat capeknya saja. Maka penting tahapan menikmati hidup ini. Kita itu kan selalu
sama motivator-motivator itu disuruh memahami hidup, mendalami makna hidup, terus kita begitu. Tapi ada fase yang penting, kita menerima dan menikmati hidup. Kalau dalam apapun keadaan. Iya, apapun keadaannya. Kalau dalam agama namanya bersyukur. Bersyukur. Jadi kegelisahan-kegelisahan kita selama ini terhadap berbagai problem itu seringkali adalah manifestasi kita ini ternyata kurang bersyukur. Meskipun pada penderitaan, cobaan, ujian. Jadi kita lebih banyak melihat sisi negatifnya hidup daripada sisi positifnya. Ini nanti sudah sedikit masuk stoa pandangan seperti ini. Jadi apapun hidup itu sebenarnya selalu ada sisi positif negatifnya. Tidak mungkin orang itu sepenuhnya hidupnya gelap 100% atau cerah 100%. Pasti ada terangnya, pasti ada gelapnya. Nah, teman-teman yang mudah putus asa tadi selalu melihat sisi gelapnya hidup. Jadi coba noleh sebentar ke kiri, ke kanan. Masih sangat banyak hal-hal yang menggembirakan kok. Tidak hanya yang menggelisahkan kita itu. Mungkin ada pukulan besar, misalnya kita nembak ditolak, misalnya itu kan pukulan besar sekali, kita shock. Tapi coba jangan mikir ini, coba nengok kiri, mungkin betapa kita bahagia masih ada dukungan orang tua, betapa kita bahagia masih aman-aman saja situasi kita bersama-sama, masih banyak yang bisa disyukuri. Kecakapan mencari hikmah lah kalau bahasa Islam ya. Jadi ini menurut saya pintu yang dibukakan oleh kamu tadi menarik. Jadi kita selama ini sering lupa aspek menerima hidup ini. Ada orang kan karena tidak terima peristiwa yang terjadi atau tidak terima jatah yang memang sudah jadi bagiannya, akhirnya kepikiran ini terus. Nah, treatment untuk menerima hidup yang dianggap tidak berpihak kepada dia itu gimana Pak Faiz? Jadi ini kita masuk ke stoa saja ya, langsung lebih mudah. Jadi kalau di stoa itu ada pandangan bahwa hidup ini ada polanya. Kalau dalam bahasa agama mungkin semacam ada sunnatullahnya. Sunnatullah. Apapun yang terjadi itu ada logikanya. Jadi dia tidak muncul begitu saja, kayak pasti ada modusnya. Mengapa kok aku sedih, itu pasti ada sebabnya. Sebabnya ini, dan karena cara berpikirku ini, akhirnya lahir kesedihan. Jadi ada prosesnya. Ada prosesnya. Jadi semua yang kita alami ini, kesedihan kah atau seneng kah, itu kan berawal dari faktanya ini, cara berpikirku ini. Jadilah hasilnya sekarang, akhirnya begini. Jadi diinget-inget 3 hal ini. Yang tengah-tengah nanti yang jadi kunci, cara berpikirnya. Jadi cara kita menanggapi. Menyikapi. Ya, cara kita menyikapi. Jadi meskipun faktanya gelap, tapi cara kita menanggapinya dengan positif, dengan semangat, mungkin yang semula ini jadi sesuatu yang melemahkan justru jadi tantangan yang nanti lahir kekuatan baru. Nah, jadi kuncinya nanti ada di tengah. Jadi hidup ini ada pola-polanya, ada logikanya, ada modelnya. Mari kita pahami ini. Kita ikuti ritmenya sambil kita ambil bagian positifnya dengan cara berpikir yang positif tadi. Itu secara umum dasarnya pandangan Stoa nanti ke situ. Nah, sebelum kita ke pandangan Stoa, Pak Faiz, mungkin perlu disinggung Stoa itu sendiri dulu, Pak Faiz. Sekaligus ini kita belajar filsafat. Jadi Stoa itu sebenarnya satu aliran dari filsafat Yunani kuno, atau orang menyebutnya Helenisme, yang lahir di era-era Yunani Romawi. Ini zaman itu dia termasuk aliran yang sangat populer. Jadi ada yang bilang ini populer di tengah masyarakat kota biasanya yang serba banyak kegelisahan, punya problem-problem. Ya. Jadi ini tokohnya banyak, mulai dari raja, kaisar, sampai mantan budak. Ada kaisar ya, Marcus Aurelius, itu kan kaisar zaman itu, tapi dia alirannya Stoa. Gagasan-gagasannya juga banyak. Buku-bukunya diterjemahkan, sampai hari ini sudah ada terjemahannya juga bahasa Indonesia. Ada mantan budak seperti Seneca misalnya. Nah itu
juga ahli dalam filsafat Stoa. Jadi digemari oleh banyak orang filsafat ini karena selaras dengan ketenangan mental. Itu juga menunjukkan spektrum bahwa yang bisa kena mental itu dari raja sampai budak ya. Iya, jadi orang yang punya kegelisahan itu kan ini bukan hanya hak prerogatifnya orang-orang yang level tinggi, yang level bawah juga bisa gelisah. Kita kan kadang-kadang mengeneralisir, wah kalau orang makomnya tinggi, levelnya tinggi, lebih besar masalahnya. Nggak bisa begitu. Kadang-kadang yang bawah juga banyak masalah. Atau sebaliknya. Atau sebaliknya ya. Jadi, seolah-olah yang kena mental cuma orang bawah. Kalau orang kaya tuh bahagia-bahagia aja. Jadi enggak ada begitu. Ya. Karena problem kejiwaan itu nanti bergantung cara kita berpikir, cara kita menyikapi hidup. Itu yang berbeda-beda. Jadi ada orang yang perspektifnya buram. Kadang-kadang orang yang perspektifnya buram itu jangankan dapat sedih, dapat seneng itu loh, gelisah. Jadi saya ada mahasiswa yang lulus cum laude terbaik, itu dia gelisahnya luar biasa. Karena yang dipikir, nanti setelah lulus saya ngapain. Sementara temannya yang satu juga, ini dia lulus dengan gelar PhD. PhD itu pas hampir DO. Dia kepepet mau lulus. Akhirnya terpaksa lulus juga mungkin karena kampusnya kasihan kalau tidak lulus. Dia lulus dengan pas-pasan tapi gembiranya luar biasa. Bahagianya luar biasa. Selamatan di rumahnya. Iya. Jadi bayangkan ini fenomena kontras ini. Yang ini harusnya sambil ngos-ngosan, yang ini harusnya bahagia luar biasa. Tapi justru yang harusnya bahagia jadi sedih, yang harusnya sedih, kepepet, prihatin, dia malah bahagia. Jadi kuncinya yang tengah tadi. Jadi menghadapi apa, respon pikiran kita seperti apa, dan di situ kita akan ketemu hasilnya. Nah, sebelum ke sana ini saya sempat bikin gelisah sama satu pertanyaan. Ada yang masuk di Twitter saya, Pak Faiz. Dia nanya gini. Manusia terlahir di bumi itu untuk apa sih? Karena ini kan dasar sekali, Pak Faiz ya. Nah, jika hanya kemuliaan akhirat itu sebagai tujuan hidup, mengapa kita dilahirkan ke bumi? Jadi dasarnya, Pak Faiz, apa maksud kita dibikin hidup di bumi ini? Oke, jadi justru saya ingin masuk di pertanyaan itu sejak awalnya. Mengapa pertanyaan itu muncul? Ada orang itu menganggap hidup ini berkah. Ada orang, jadi saya itu tidak minta tiba-tiba diberi kehidupan, diberi kesempatan untuk ada di muka bumi ini. Wah, dia bersyukur sekali. Nah, pertanyaan tadi mungkin representasi dari sikap yang sebaliknya. Dia menganggap hidup ini buat apa sih? Wong aku tidak minta. Kok aku tiba-tiba oleh Allah dihadirkan. Nah, ini banyak dua-duanya mungkin bisa bertanya makna hidup, tapi dengan konotasi yang sangat berbeda. Titik berangkatnya berbeda. Titik berangkatnya karena berbeda. Yang satu karena menganggap hidup ini berkah, yang satu menganggap hidup ini semacam kutukan. Ini nanti berpikir selanjutnya juga akan berbeda. Karena yang pertama makna hidup itu tidak bisa dipaksakan dari saya ke Habib atau dari Habib ke siapa. Makna hidup itu semacam kita, perjalanan kita memaknai hidup kita sendiri-sendiri. Jadi kalau ada orang tanya makna hidup ini apa sih? Kalau tanya teori makna hidup dari tokoh siapa, saya bisa menjelaskan. Tapi makna hidup menurutmu atau menurutku atau menurut dia, itu ya sesuai pengalaman, sesuai jangkauan masing-masing.